Memasuki tenda, ada aroma samar, dan Floraline sedikit mengernyit. Bagaimana bisa ada wewangian seperti itu di tenda ini? Aku khawatir penguasa cahaya juga ingin menunjukkan kepadaku caranya. Tapi tubuh gadis kecil itu tidak ada bandingannya dengan tubuhmu. Lord Light harus melakukannya dengan ringan nanti. Ya, aku lupa melaporkan namaku, Floraline. Qin Yichen duduk di meja, mengabaikan Florin, yang mengarahkan dan bertindak segera setelah dia memasuki pintu. Matanya masih tertuju pada gulungan perkamen di atas meja. Seolah-olah selembar kertas putih ini memiliki kekuatan yang menakjubkan, membuat orang tidak berani melihat secara langsung. Keadaan aneh Qin Yichen membuat Floraline sedikit penasaran. Tapi bagaimanapun juga, Qin Yichen adalah dewa liar. Di mata orang lain, dia hanyalah dewa liar, tidak ada yang layak disebut. Lagi pula, di atas para dewa liar, ada 3 tingkat dewa bumi, dewa surga, dan dewa utama. Pada pandangan pertama, para dewa liar hanyalah bagian bawah para dewa. Tapi Floraline tidak akan membuat kesalahan seperti itu. Dengan kekuatan tingkat satria puncaknya, dia seperti mainan di tangan dewa liar, dan dia tidak memiliki perlawanan sama sekali. Bahkan dewa tingkat terendah tidak dapat diakses oleh siapapun selain non-dewa. Ini adalah martabat Tuhan. Floraline memiliki banyak pengalaman, dan ketika dia pertama kali bertemu Qin Yichen, dia tidak sombong. Sebaliknya, itu tampak sedikit hormat. Aku tidak tahu apakah Lord of Light dapat membiarkan gadis kecil itu melihatnya. Apa yang ada di gulungan kulit domba yang layak mendapat perhatian orang dewasa, dan bahkan aku tidak melihat ke atas. Suara teredam tiba-tiba membuat konfrontasi antara Qin Yichen dan Floraline berhenti sejenak. Tumwolf dengan hati-hati mengambil batu tinta dan meletakkannya di sisi meja. Setelah semua ini dilakukan, Tumwolf awalnya ingin mengatakan bahwa dia akan pensiun. Lagi pula, aura pada wanita ini terlalu menakutkan, dan ketakutan yang tak dapat dijelaskan ini membuat hatinya sulit untuk berdamai. Tetapi dengan mulut terbuka, dia tidak bisa mengatakan apa-apa, jadi dia menundukkan kepalanya dan mulai menulis lagi. Qin Yichen mengangkat kepalanya dan melirik Tumwolf, sudut mulutnya sedikit terangkat. Kenapa? Apakah kamu melihat wanita kecil ini? Saya akan mencoba di depan pintu Anda. Tumwolf mendengar ini, dan tangannya gemetar ketakutan lagi. Bukankah ini bercanda sendiri? Belum lagi apakah keberadaan seperti harimau betina di depanku akan memberiku wajah yang baik. Jika saudara perempuanku yang baik mengetahuinya, mereka harus merebusnya ketika mereka berbalik. Tumwolf menggelengkan kepalanya lagi dan lagi. Jangan-jangan. Qin Yichen tertawa, meletakkan tangannya di atas meja, dan sepertinya terdiam lagi. Floraline melihat pemandangan ini, dan tiba-tiba sudut mulutnya sedikit terangkat. Penampilan Qin Yichen terlalu akrab baginya. Sama seperti setiap idiot yang terpesona oleh seks, tetapi tidak punya nyali. Orang seperti itu hanya membutuhkan sedikit godaan dan sedikit kontak kulit untuk membuatnya terpesona. Dia tidak bisa membantu tetapi sampai pada kesimpulan untuk Qin Yichen di dalam hatinya. Kamu bahkan tidak memiliki hati Tuhan. Kamu hanya seorang pengecut. Kamu tidak perlu takut. Dengan pemikiran ini, Floraline bergerak perlahan datang ke meja, meletakkan pantatnya yang montok di atas meja, menurunkan tubuhnya, dan membawa wajahnya yang agak halus ke depan Qin Yichen. Senyum Ying-Ying seperti bunga yang bermekaran di bulan Maret, yang membuat orang merasa nyaman. Aku tidak tahu apakah penguasa cahaya benar-benar mencapai titik di mana tidak ada aku di matanya. Atau apakah kamu takut setelah tatapan ini, kamu tidak akan pernah melupakanku lagi. Sikat. Cahaya dingin tiba-tiba meluncur di depan Qin Yichen, dan Floraline melompat mundur. Gaun merah mudanya jatuh bersamanya, diregangkan oleh angin, seperti bunga yang mekar. Saya tidak tahu apakah itu karena nakal atau tidak. Setelah Floraline duduk di tumitnya, dia berbalik dengan lembut, dan lengan awan terbang, disertai dengan sutra biru, yang sangat indah. Qin Yichen meletakkan tangannya di atas meja dan menatap Floraline, yang memiliki wajah nakal dan sedikit sanjungan di matanya. Suara itu berangsur-angsur menjadi berat. Hari ini, gadis itu datang dari jauh untuk menjadi tamu. Meskipun saya seorang tamu di sini, saya datang selangkah lebih awal. Di mata saya, Anda juga seorang tamu. Perlakukan tamu asli sedikit-sedikit, tapi jangan, letakkan hidungmu di wajahmu. Ketika kamu kehilangan muka, semua orang tidak terlihat baik. Kata-kata lurus Qin Yichen dan peringatan yang beralasan, dalam pandangan Floraline, hanya mencari alasan untuk kepengecutannya. Tutup mulutmu dan tersenyum. Di mana Lord of Light? Aku ingin tahu apakah penampilan gadis kecil itu dapat menarik perhatian Lord of Light. Qin Yichen terdiam, matanya penuh kedinginan. Pada saat itu, Qin Yichen merasakan niat membunuh yang samar pada Floraline. Niat membunuh tidak ditujukan padanya, tetapi Qin Yichen tahu bahwa jika dia tidak melakukan apa-apa, dia pasti akan terpengaruh. Hanya dalam situasi terakhir dia mengayunkan pisau untuk memaksa Floraline kembali di depannya. Meskipun pisau tempa Zhang Yun memiliki banyak kecanggungan, Qin Yichen sekarang telah menyesuaikannya satu persatu. Seperti pisau apapun yang dia pegang,
Itu adalah rasa keakraban yang tidak dapat dijelaskan. Meja telah dipotong menjadi dua bagian, tetapi sekarang hanya dikendalikan oleh energi spiritual Qin Yichen dan tidak berantakan. Tidak mengekspos kekuatan sejatinya selalu merupakan garis bawah Qin Yichen. Melihat Floraline belum pergi, ekspresi Qin Yichen terdiam. Kecantikanmu hanya bisa dikatakan lebih baik daripada manusia fana, tetapi itu tidak sebanding dengan para dewa di langit. Memang benar bahwa Floraline di depannya memang sangat cantik, ditambah dengan pesona latihannya sangat menggoda. Tetapi pada saat ini, di depan Qin Yichen, semua ini adalah awan. Karena dia telah melihat keindahan yang lebih murni. Athena. Qin Yichen harus mengakui bahwa wajah Athena, yang pada pandangan pertama tidak terlalu memukau, sangat cocok dengan estetikanya, dan setiap inci kulitnya tidak terlalu banyak atau tidak tepat. Setelah melihat keindahan Athena, bagaimana mungkin Qin Yichen tergoda oleh keindahan Floraline belaka ini? Kamu bisa pensiun jika tidak ada yang bisa dilakukan, dan aku akan memberimu status memasuki Kamkuil Lord of Light. Lain kali kamu berani melakukan sesuatu kepada orang percayaku, aku tidak keberatan melepas lenganmu. Ketika Floraline mendengar kata-kata orang yang terburu-buru, hatinya penuh amarah. Namun dalam sekejap mata, kemarahan ini tidak dapat ditemukan lagi. Alisnya sedikit berkerut, dan Floraline tampak sedikit bingung. Mungkinkah Lord of Light suka bermain dengan orang-orang? Ini benar-benar hobi yang istimewa, tetapi saya takut ketika Anda melihat saya, Tuan Guangzhou, Anda akan merasa sakit. Tidak ada anggota badan. Hanya satu tubuh, jadi bagaimana Anda bisa menyenangkan Lord of Light? Kesabaran Qin Yichen memudar sedikit demi sedikit. Kekuatan Floraline ini kuat, dan jelas bukan hal yang mudah bagi serigala makam untuk memiliki reaksi sebesar itu. Tetapi untuk mengatakan bahwa dia bisa menghancurkan dirinya sendiri adalah mimpi yang bodoh. Kekuatan Qin Yichen sendiri cukup kuat, dan berurusan dengan Floraline tidak lebih dari perbedaan antara menggunakan beberapa kartu hall.